Akhirnya ini eh, alasan juga saya kenapa saya harus turun ke lapangan, kenapa saya harus datang ke rumah anak-anak saya. Karena keterbatasannya itu ya Mas ya? Betul. Nah, terkait dengan hal-hal yang saya lakukan itu memang di tempat saya itu karena tempatnya agak pelosok, itu beda dengan yang di kota-kota, Mbak. Jadi kalau di kota teman-teman itu Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring, tapi kalau saya tidak memungkinkan. Saya bukan tidak takut, saya juga takut gitu, apalagi dengan wabah corona ini yang penyebarannya juga luar biasa masif. Saya menuliskan apa yang ada di perasaan saya saja. Saya tuliskan bahwa saya masih butuh yang baik, saya akui itu. Saya merasa kalau saya hanya berdiam diri saja di rumah tanpa memantau anak-anak saya belajar, tanpa mengetahui bagaimana progres perkembangan saya dalam pembelajaran misalnya, saya merasa dalam tanda kutip bisa. Saya tidak bisa seperti ini. Saya harus jalan ke mereka karena ini adalah kewajiban saya. Halo Detikers, kembali lagi sama Viani di The Happening. Jadi publik nih lagi rame banget dihebohkan dengan kabar bahwa orang di sebelah saya, sebelah mana ya, kanan atau kiri nih? Oke, di sebelah saya ini adalah seorang guru dari Madura yang melakukan proses belajar mengajar dari rumah ke rumah nyamperin siswanya gitu. Yang padahal saat ini kita tahu kalau misalnya di saat pandemi corona seperti saat ini semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online gitu. Nah, untuk pertama kalinya juga nih Detikers, The Happening dilakukan melalui video call seperti sekarang ini karena adanya pandemi corona yang membuat kita terhalang oleh jarak ya Mas ya. Oke, di samping saya ada Mas Afan. Hai Mas Afan, halo. Halo Mbak Viani. Selamat siang. Halo, siang. Mas Afan ini yang viral kemarin ya Mas ya, di sosmed ini banyak banget artikelnya, tulisannya masuk ke berbagai media juga. Kalau misalnya Mas Afan ini rela mengajar dari rumah ke rumah karena apa ya Mas? Siswanya nggak punya gadget atau gimana gitu? Coba bisa diceritakan nggak sih Mas? Ya, jadi memang saya mungkin termasuk salah satu, meskipun saya yakin saya bukan satu-satunya gitu. Ada banyak guru di luar sana yang juga melakukan hal sama dengan saya. Hanya saja mungkin beliau-beliau itu masih belum sempat menulisnya, masih belum sempat mengunggahnya ke media sosial. Jadi saya merasa seperti itu. Saya melihat dari beberapa respon di media sosial juga mengatakan bahwa ada banyak orang yang sama dengan saya. Artinya saya bukan satu-satunya. Saya merasa tidak sendiri gitu, Mbak. Nah, terkait dengan hal-hal yang saya lakukan itu memang di tempat saya itu karena tempatnya agak pelosok, itu beda dengan yang di kota-kota, Mbak. Jadi kalau di kota teman-teman ibu, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran daring, tapi kalau saya tidak memungkinkan. Yang pertama kendalanya memang karena rata-rata siswa saya itu tidak punya smartphone. Bukan tidak punya, tapi tidak punya smartphone. Nah, akhirnya ini yang kemudian menjadi kendala bagaimana caranya untuk mengontrol tugas mereka, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah tugasnya sudah selesai atau tidak. Akhirnya ini alasan juga saya kenapa saya harus turun ke lapangan, kenapa saya harus datang ke rumah anak-anak saya. Karena keterbatasannya itu ya Mas ya? Betul. Oke Mas, tadi kan sempat disinggung juga kalau misalnya Mas ini mengajar di daerah yang lumayan agak pelosok ya Mas Afan ya. Memang Mas Afan sendiri ini asli Madura atau pindah dari kota mana gitu misalnya, merantau, dan udah berapa lama Mas jadi guru di Sumeneb? Kalau saya memang asli Sumeneb, Mbak. Jadi daerah ini juga. Saya sudah 10 tahun lebih mengabdi jadi guru. Terus kemudian di sekolah, di sekolah yang sekarang itu saya kisaran 5 tahun. Jadi baru 5 tahunan jalan lebih lah. Oke.
ini kalau misalnya ngomongin kondisi Sumeneb nih Mas, kan katanya asli Sumeneb ya Mas ya, tinggal dan hidup di Sumeneb dari kecil ya Mas ya? Ya, ya. Oke, kondisi Sumeneb pada saat corona ini seperti apa Mas? Apakah mulai sudah ada yang terjangkit? Ini kan Mas Afan juga bisa dibilang dari rumah ke rumah, apa nggak takut gitu Mas? Ya, ya. Nah, ya banyak yang tanya juga seperti itu, karena memang sekarang masa pandemi. Saya bukan tidak takut sebenarnya, saya juga takut gitu, apalagi dengan wabah corona ini yang penyebarannya juga luar biasa masif gitu. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang untuk Sumeneb itu masih zona hijau. Dan Zona ini hijau juga, ya? ya masih zona hijau. Alhamdulillah, semoga bertahan gitu. Dan ini yang kemudian membuat saya juga sedikit ada keberanian untuk langsung ke anak-anak. Jadi saya percaya bahwa pemerintah benar-benar memprotek sebaran pandemi COVID-19 ini juga. Makanya saya juga tidak ke luar daerah, saya juga keliling ke rumah anak-anak. Tapi saya ke anak-anak juga sudah mulai menerapkan ini pola pencegahan pandemi. Misalnya saya juga tidak salaman bersentuhan tangan langsung dengan anak-anak. Saya juga menjaga jarak dengan mereka. Gitu. Kemudian di akhir-akhir ini saya juga sudah mulai pakai masker. Meskipun tidak semua siswa saya pakai masker. Berarti secara tidak langsung mengedukasi juga ya siswa-siswanya Mas Afan untuk mencegah corona itu selain juga dari pelajaran yang diberikan oleh sekolah ya Mas ya? Betul, betul. Jadi pencegahannya itu saya masukkan juga di salah satu pada saat saya kunjungan ke siswa, Mbak. Jadi misalnya bagaimana caranya mencuci tangan yang baik. Jadi saya mempraktikkan mencuci tangan yang baik ke anak-anak juga. Ini saya sampaikan bahwa kalau ini dilakukan, kemungkinan insya Allah kita akan tercegah dari sebaran virus corona. Jadi banyak-banyaklah cuci tangan menggunakan sabun gitu. Kalau hand sanitizer mungkin kan tidak punya Mbak ya, jadi ya sabun gitu aja. Oke. Tapi ngomong Mas Afan dari rumah ke rumah mengajar mata pelajaran, memang mata pelajaran apa sih Mas Afan yang diajarkan? Kalau saya kan guru kelas Mbak, jadi guru kelas itu ada banyak muatan pelajaran yang diajarkan termasuk fisika, kimia, IPA, IPS. Tapi begini, untuk yang masa pandemi sekarang kan titik tekan pembelajaran itu lebih kepada kecakapan hidup, gitu. Bagaimana pendidikan karakter juga. Gitu. Jadi tuntutan kurikulum bukan lagi satu-satunya yang harus katakanlah dicapai oleh guru, karena memang sekarang kan masa darurat, Mbak. Pola pembelajaran yang di rumah itu juga tidak mungkin sama dengan yang di sekolah. Karena kalau di sekolah selain waktu yang memang banyak, sarana juga ada. Misalnya, rumah kan tidak ada papan tulis dan lain-lain. Jadi ke kecakapan itu pendidikan karakter anak. Berarti maksudnya nggak harus memenuhi kurikulum ya Mas ya. Yang penting secara progres ada gitu. Atau gimana Mas? Ya, betul, seperti itu. Tapi memang sesekali tetap membahas tentang pelajaran, gitu. Sekali memberikan mereka soal-soal, biar mereka juga belajar. Gitu. Oke Mas, ini kan door to door ya, ibarat Mas Afan nyamperin ke rumah siswanya gitu. Nah, seberapa jauh sih Mas antar rumah siswa tuh, apakah perjalanan ditempuh tuh mencapai berkilo-kilo gitu Mas? Ya gini, kalau dari rumah saya ini, kita di rumah saya berangkat dari rumah itu, kalau ke rumah siswa ke sekolah itu kisaran 20 sampai 21 kilo. Nah, dari Jalan sekolah, gimana? Ya, Jalan kaki atau bagaimana Mas? naik motor, saya dari rumah itu naik motor. Nah, sampai ke sekolah, kemudian saya jalan ke rumah siswa. Dari sekolah ke siswa itu ada yang jaraknya itu sampai 3 kilo. Saya naik motor. Memang ada beberapa rumah siswa itu yang kalau kondisinya hujan, kalau misalnya hujan, itu tidak bisa ditempuh dengan motor. Jadi harus jalan kaki. Sepeda motor saya titipkan di salah satu rumah siswa yang lain, kemudian saya jalan kaki menuju rumah siswa itu. Oh begitu ya Mas. Memang kalau misalnya boleh tahu background dari siswanya Mas Afan sendiri tuh latar belakang pekerjaan orang tuanya kira-kira apa aja ya Mas ya?
Kalau latar belakang pekerjaan orang tua rata-rata petani. Itu rata-rata semuanya. Penting semuanya sih. Jadi Hampir semuanya ya Mas ya? Iya, iya. Oke, berarti itu juga maksudnya faktor utama juga kali ya Mas Afan mendatangi mereka karena tidak bisa menunjang untuk belajar mengajar menggunakan online seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, Mas, ada berapa murid yang didatangi pada satu hari itu, Mas? Kalau misalnya lagi keliling? Itu biasanya variatif, Mbak. Jadi kalau misalnya dalam cuaca yang normal, artinya tidak hujan, saya kadang bisa sampai 11 anak yang 16 saya, anak? iya, 11 rumah gitu. Okay. Tapi kalau misalnya pas hujan, saya pernah terjebak hujan di salah satu rumah anak gitu. Sampai 2 jam lebih. Ini tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan ke yang lain. Akhirnya kan ya sudah saya bilang. Kadang cuma 6-7 anak. Itu, Oke, respon mereka didatangi gurunya seperti apa, Mas? Sekarang kan kita tahu nih anak-anak mungkin menganggapnya ada yang, wah libur nih, libur. Terus tiba-tiba gurunya datang, mumet nggak tuh kira-kira anaknya? Saya memang sedari awal menyampaikan, ini bukan libur. Yang perlu diingat, ini bukan liburan. Ini tetap belajar, hanya saja tempatnya yang dipindah. Kalau sebelumnya belajarnya itu di sekolah, sekarang belajarnya di rumah saja. Nah, pemahaman seperti ini saya tekankan untuk anak-anak, sehingga tiap hari mereka memang harus belajar. Hanya saja tempatnya di rumah. Memang sih pada saat awal-awal itu saya tanya, gimana belajarnya? Bosan Pak, saya ingin ketemu dengan teman-teman, ingin belajar dengan teman-teman. Ya saya beri pengertian sementara, nggak apa-apa di rumah aja gitu. Jadi biar saya yang datang ke sini, saya yang menemani kalian belajar. Ya meskipun tidak lama seperti yang di sekolah. Berapa lama Pak biasanya kalau ngajar di rumah tuh? Kisarannya kadang 20 menit, 25 menit, tapi ada juga kan ada ini dari ini Mbak, dari daya serap anak. Kan kadang ada yang cepat, ada yang enggak. Oke. Itu tadi respon anak ya Mas ya. Kalau respon orang tua sendiri ngelihat gurunya datang gitu untuk mengajar pelajaran sekolah di rumah gitu. Gimana Mas respon orang tua murid? Ya, kalau tuanya malah berterima kasih. Jadi sangat mendukung. Jadi gini, saya pernah ketika terjebak hujan itu ngobrol banyak dengan salah seorang wali murid itu. Kalau bisa ya langsung tiap hari dari pagi. Kalau kenapa Pak? Ya saya kan tenang kalau kerja di luar, jadi ada yang nemani anak saya untuk belajar. Rata-rata seperti itu harapannya ya datang tiap hari, jangan ada jeda, biar anak saya juga belajar. Ada yang menemani, ada yang mengontrol. Soalnya kan kalau sendirian itu katanya kadang males-malesan belajarnya Mbak. Jadi mungkin kalau dengan orang tuanya itu karena sudah terbiasa atau gimana itu agak kurang, semangat belajarnya agak kurang. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya pengen tahu nih perasaan Mas Afan sendiri melihat siswa-siswa Mas Afan yang terkendala belajarnya di saat pandemi corona ini, tidak seperti anak-anak di kota-kota besar ya Mas ya, yang bisa menggunakan laptop atau mungkin smartphone. Nah, perasaan Mas Afan sendiri melihat ini seperti apa? Saya mencoba dalam tanda kutip Mbak ya, saya mencoba berdamai dengan kenyataan. Saya mencoba memahami kondisi, karena mungkin mereka juga tidak ingin seperti ini, mereka juga ingin sama seperti yang lain gitu. Tapi kan beda gitu. Rasa sedih itu juga ada ketika mendengar cerita teman-teman, saya enak loh menggunakan aplikasi ini, bisa video conference dan lain-lain. Itu saya juga ingin sebenarnya juga seperti itu. Tapi kan kondisi siswa saya itu tidak memungkinkan. Saya harus memahami mereka. Mereka tidak boleh dipaksa untuk seperti ini. Nah, ada satu hal yang membuat saya terharu atau ternyuh gitu Mbak. Pada saat salah seorang wali murid itu menyampaikan ke saya, Pak, saya mau pinjam uang, mau cari pinjaman uang untuk beli HP yang baru. Saya tanya, yang baru yang dimaksud seperti apa? Ya katanya sekarang
kalau belajar harus dengan HP. Oh enggak, jadi sekarang itu belajar tidak harus dengan HP. Kalau misalnya yang punya boleh menggunakan HP. Bagi yang tidak punya, nggak usah, nggak apa-apa. Nanti saya kan yang datang ke sini untuk berkunjung, saya bilang. Artinya orang tuanya itu paham dan dia senang karena tidak harus cari pinjaman uang untuk beli smartphone. Oke. Nah, tapi di antara guru-guru di sekolah yang Mas Afan mengajar ini, apakah cuma Mas Afan yang datang door to door ke siswa atau juga guru-guru lain melakukan hal yang sama gitu, Mas? Sementara hanya saya yang konsisten istilahnya. Pernah ada teman saya juga, termasuk kepala sekolah saya, pernah ikut sekali ke salah satu rumah siswa. Jadi pada saat itu bersama-sama dengan saya ikut ke salah satu rumah siswa, kemudian ya di situ memantau. Bahkan saya disupport sama kepala sekolah. Kemudian saya juga dari pihak sekolah mensupport ya? Ya, beliau mensupport sekali. Tapi apakah ada bentuk terima kasih atau misalnya ada fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Mas Afan gitu, misalnya seperti uang bensin gitu? Kalau itu nggak ada Mbak Ellen. Jadi murni dari saya pribadi kalau. Oke, ini kan dari Mas Afan pribadi ya, dari bensinnya, tenaganya, waktunya, apa sih Mas yang men-trigger yang membuat Mas Afan tuh oke, saya harus mendatangi siswa untuk mengajar gitu. Sedangkan guru-guru lain aja kan masih banyak yang belum menerapkan hal ini dan secara konsisten gitu loh, Mas. Ya, saya begini, saya merasa kalau saya hanya berdiam diri saja di rumah, tanpa memantau anak-anak saya belajar, tanpa mengetahui bagaimana progres perkembangan saya dalam pembelajaran misalnya, saya merasa dalam tanda kutip gelisah gitu. Saya tidak bisa seperti ini, saya harus jalan ke mereka gitu, karena ini adalah kewajiban saya dan saya harus melaksanakan kewajiban ini meskipun memang ada risiko-risiko yang harus saya tanggung, misalnya yang mengatakan kok masuk pandemi masih jalan-jalan, jangan-jangan nanti menularkan virus ya, semoga saja. Oke. Tapi kalau boleh tahu, Mas Afan ini sudah berkeluarga atau belum ya, Mas? Saya sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya, Mas. Terus respon anak istri gitu melihat Mas Afan masih keluar, bagaimana tuh, Mas, untuk mengajar siswa-siswa? Sempat ada penolakan nggak sih dari istri gitu misalnya? Kalau keluarga saya alhamdulillah mendukung. Saya sebelum memulai untuk keliling, saya kan juga musyawarah dengan keluarga saya. Ini gimana? Kalau saya tetap berdiam di rumah, saya tidak bisa. Gitu. Karena sebelumnya saya juga biasa aktif gitu loh. Nah, akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, jalan aja. Bahkan istri saya juga pernah ikut berkeliling ke rumah-rumah siswa itu menemani saya. Oh, berarti sampai disupport, sampai ditemenin ya Mas Afan ya? Sama betul. Oke, berarti kalau misalnya bisa dibilang Mas Afan udah cukup akrab dong ya dengan orang tua murid. Karena kan hampir setiap muridnya didatangi ke rumah, ya kan Mas? Ya. Nah, jadi sangat akrab. Sangat akrab ya. Pernah nggak dapat misalnya bentuk terima kasih dari orang tua murid, mungkin dikasih hasil panennya atau seperti apa gitu? Untuk itu enggak sih Mbak, belum sih, enggak, dan saya tidak mengharap itu sebenarnya. Oke. Kalau pada saat saya ke sana kemudian saya juga kadang disuguhi kopi, ada snack juga, ya itu beliau memberikan ke saya. Oke. Nah, tapi Mas di sini juga ada pro dan kontra nih ya, setelah tulisan Mas Afan diunggah di Facebook ya Mas ya, sempat ada pro dan kontra tentang Mas Afan ini juga melanggar himbauan dari pemerintah untuk tetap stay at home gitu loh. Ya, betul. Jadi gimana Mas Afan meyakini diri kalau nggak apa-apa kita keluar gitu? Ya, walaupun pertama yang saya sampaikan di awal tadi, yang pertama di daerah saya alhamdulillah masih zona hijau. Ini yang membuat saya tenang untuk jalan keluar. Yang kedua, saya tidak mengabaikan 100% tentang safety, tentang apa yang harus saya lakukan gitu.
seperti masker. Saya di jalan itu juga sebenarnya pakai masker, cuma pada saat sampai ke rumah siswa itu kadang karena di foto itu ada yang tidak pakai masker kan, saya ini yang disorot. Nah pada saat itu masker saya lepas karena siswa-siswa saya kan tidak punya masker, jadi saya juga waktu itu melepasnya karena agak sesak juga ngajar dengan menggunakan masker terus. Menjadi sorotan. Tapi saya berterima kasih karena dengan seperti itu berarti kan banyak orang di luar sana yang peduli terhadap saya, peduli terhadap keselamatan saya, peduli terhadap keselamatan siswa saya juga. Jadi seperti itu. Ini bukan semata-mata kritik yang tidak memang, tapi saya menerimanya itu memang betul, seharusnya saya juga. Hanya saja yang membuat saya agak tenang adalah karena daerah saya masih zona hijau. Tapi bukan berarti saya akan mengentengkan ini. Oke, tetap dipertimbangkan ya Mas Afan ya? Betul. Sampai sekarang malah menggunakan masker itu saya setiap hari, seperti tadi saya juga baru datang, saya menggunakan masker juga. Anak-anak saya kasih masker juga, ada yang saya kasih masker. Kemarin dari teman-teman media ada yang ngasih masker, ada yang ngasih hand sanitizer ya ke anak-anak juga. Oh, berarti memang supportnya sudah dari mana-mana ya Mas Afan ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Mas, ini kan juga pemerintah juga menciptakan program belajar melalui televisi ya Mas ya, melalui program televisi. Nah, apakah menurut Mas Afan itu masih kurang cukup gitu? Apa Mas Afan harus tetap keluar lagi gitu? Karena menurut Mas Afan program TV belum tentu ditonton anak-anak dan pelajarannya mungkin belum tentu masuk gitu. Begini Mbak, kalau pertanyaannya adalah apakah belum cukup, bagi saya itu tidak cukup. Bahkan mungkin sudah lebih. Cukup. Sudah cukup bagi mereka yang bisa mengakses. Tapi bagi siswa yang tidak bisa mengakses televisi misalnya, karena ada beberapa siswa yang tidak punya televisi, maka ya perlu dicarikan alternatif, perlu dicarikan metode lain bagaimana caranya siswa yang tidak bisa belajar online, tidak bisa belajar dari televisi, ini kan ada solusi lain, Mbak. Saya sendiri, karena saya juga masih bingung apa kira-kira alternatifnya. Selain saya datang ke rumah-rumah, saya masih belum kan, akhirnya saya datang ke rumah. Memang melalui telepon itu juga bisa, karena kalau kita tertanya melalui telepon mungkin bisa. Tapi kalau langsung ngajak itu, saya pikir agak sulit kalau melalui telepon saja, bukan melalui smartphone. Kalau video call atau video conference mungkin sudah lumayan bagus, Mbak. Kurang afdol ya Pak rasanya kalau misalnya nggak langsung menjelaskan seperti itu ya Pak ya? Ya, karena saya memahami gitu, saya memahami kondisi fasilitas saya. Berarti memang ada beberapa siswa yang tidak memiliki TV di rumah ya Pak ya? Ada 3 atau 4 anak gitu yang tidak memiliki. Ada yang punya TV tapi sudah rusak kisaran setahun lebih gitu. Kan sama saja enggak. Oke. Berarti memang kendala medianya itu ya Pak ya? Kenapa? Kendalanya dari mediumnya itu ya Pak ya, dari smartphone, TV gitu, internet mungkin ya Pak ya? Betul Mbak. Oke Pak, Bapak kan juga mengupload tulisan di Facebook. Nah, nggak takut dibilang cari sensasi nih Pak, mengupload tulisan seperti itu? Enggak lah, karena saya justru tidak melihat ada indikasi bahwa saya narsis. Enggak, saya juga akan seperti itu. Awalnya saya nggak pernah mempublikasikan itu. Jadi pada awal-awal saya jalan, saya juga tidak fotonya. Dan paling pernah saya foto, mungkin saya bikin story di tempat. Kan itu 24 jam sudah hilang. Nah, saya iseng pada saat itu, wah ini sebagian tak taruh saja di FB gitu. Siapa tahu dalam lebih abadi bisa jadi kenang-kenangan tahun depan, kan biasanya diingatkan lagi nih kenangan tahun sebelumnya. Nah,
itu maksud saya gitu. Ternyata viral ya Mas ya. Ternyata banyak yang nyukainya, banyak yang membagikan, dan ya sampai sekarang. Dan saya berterima kasih sekali. Justru dari seperti itu, saya merasa, wah ini sudah banyak yang mendukung saya, banyak yang mendoakan. Doa-doa itu yang sebenarnya membuat saya tambah kuat. Memang tujuan awalnya menulis itu tuh hanya pure untuk sharing, ataukah memang ada tujuan lain gitu kan? Sampai di situ juga ditulis kalau Mas Afan bukan guru yang baik gitu. Padahal Mas Afan udah rela untuk datengin rumah-rumah siswa saat pandemi corona seperti sekarang ini gitu. Ya, saya menuliskan apa yang ada di perasaan saya, itu saja yang saya tuliskan. Bahwa saya masih butuh jadi guru yang baik, saya akui itu. Kenapa bisa dibilang bukan guru yang baik? Misalnya, saya juga melanggar himbauan pemerintah, meskipun ya saya juga minta maaf kepada pemerintah karena sudah melanggarnya. Tetapi saya terpaksa melakukan itu. Seperti yang saya sampaikan, saya masih belum menemukan nih apa solusinya, alternatifnya bagi saya. Selain memang saya bersama dulu. Oke, tapi apa sih Mas yang Mas harapkan gitu dari pemerintah atau mungkin dari sekolah di tempat Mas belajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar ini di tengah pandemi virus corona ini, dan dengan kendala siswa-siswa Mas Afan yang belum mempunyai medium untuk belajar online seperti itu? Ya, saya sekedar mimpi gitu. Seandainya siswa saya juga sama seperti yang lain, misalnya mereka juga punya sarana yang bisa belajar untuk online, ya kan ini akan lebih nyaman, juga lebih enak. Selain mereka juga punya pengalaman yang lain, gitu. Selain mereka punya pengalaman belajar langsung di sekolah, belajar langsung ditemani saya di rumah. Harapannya kalau misalnya nanti mereka punya media, kan nanti bisa juga belajar melalui online. Meskipun ini butuh diajar juga bagaimana mengoperasikannya. Gitu. Iya, betul. Tersedia kan lebih nyaman. PR-nya juga ya Mas, untuk mengajarkan nanti bagaimana kalau misalnya menggunakan sarana itu untuk belajar, begitu ya Mas ya? Ya. Oke Mas Afan, apa gimana? Ya, sebenarnya kalau sudah ada sarananya, tinggal ngajarin kan lebih gampang, lebih mudah lah Mbak. Daripada masih belum ada sarana, ngajarinnya juga gimana? Berarti harapan untuk pemerintah atau sekolah adalah memberikan sarana ya Mas ya? Ya, bukan hanya untuk sekolah saya ya, karena begini, kondisi geografis kita kan tidak sama dari satu wilayah ke wilayah lain. Bagi wilayah yang tertentu mungkin ya sudah bisa melaksanakan pembelajaran ini, tapi bagi wilayah yang lain, maka harapannya adalah ini juga bisa difasilitasi gitu. Jadi kalau misalnya ini adalah kendala, mohon ini difasilitasi bagaimana caranya. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di sekolah lain. Yang saya yakin juga banyak. Oke, diberikan bantuan secara fasilitas ya Mas untuk belajar online seperti itu. Kalau memungkinkan, pokoknya iya. Oke, Mas, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu gimana harapan Mas Afan untuk anak-anak yang nggak bisa kayak anak-anak di kota-kota besar belajar menggunakan fasilitas seperti smartphone, laptop gitu. Harapannya seperti apa Mas? Memberikan semangat gitulah ibarat kepada anak-anak yang ada di daerah yang tidak memiliki sarana, bagaimana Mas Afan memberikan semangat kepada anak-anak tersebut? Ya. Kalau harapan saya, mereka ya tidak mudah. Mereka tetap harus percaya diri bahwa apapun media yang kita gunakan, yang penting kita belajar, kemudian kita bersungguh-sungguh untuk belajar, insya Allah kita akan juga mencapai apa yang diinginkan. Sarana hanya menjadi salah satu bagian. Pada saat kita misalnya tidak memiliki sarana, berarti kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu maksud saya. Jangan minder bahwa tidak punya smartphone, tidak bisa belajar. Enggak, bukan seperti itu. Kita juga bisa belajar dengan alternatif yang lain. Berarti harus tetap semangat ya? Tetap semangat ya? Ya, harus semangat lah untuk mereka. Oke, berarti belajar bukan hanya dari smartphone atau platform lain ya Mas ya, tapi bisa baca buku ya Mas ya? Ya, betul. Saya
saya juga kalau ke anak-anak kan selama ini gini Mbak, saya bawa beberapa buku, mereka suruh saya pilih, kamu pilih mana untuk dipinjam, untuk di setelah saya pulang, silahkan pilih, mereka pilih satu-satu, kemudian ada buku yang saya bawa terus dibaca secara bergiliran dari rumah ke rumah. Jadi mereka sekarang juga mereka pinjam buku-buku saya di rumahnya untuk dibaca gitu. Nah setelah kunjungan berikutnya, kemudian mereka minta bercerita apa yang sudah kamu baca gitu. Ya harapannya kan mereka juga selain membaca, mereka menceritakan, kan ini juga melatih mereka public speaking-nya gitu. Oke. Berarti upaya-upayanya juga dari meminjamkan buku juga Mas Afan lakukan ya? Iya, sudah saya lakukan itu. Anak-anak itu belajar gitu ya Mas ya? Betul. Mereka sepulang saya kan juga membaca buku. Ada buku ensiklopedia, misalnya ada buku cerita-cerita anak yang lain, itu kan banyak pengetahuan. Oke Mas Afan, terima kasih banyak ya Mas Afan sudah mau berbincang-bincang dengan saya di The Happening. Semoga apa yang Mas Afan lakukan menjadi berkah dan bisa terdengar sampai pemerintah agar tidak ada lagi seperti ini ya Mas ya, anak-anak yang susah belajarnya karena fasilitas yang kurang seperti itu ya Mas ya. Amin. Terima kasih Mas Afan sudah berbagi kisah inspiratifnya. Semoga The Tickers di rumah juga terinspirasi dengan cerita Mas Afan. Kalau begitu, Viani pamit, undur diri, dan Mas Afan juga mungkin pamit, Mas. Ya, saya pamit semuanya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya. Ya. Oke, sampai jumpa Mas Afan. Sehat selalu ya, Mas. Jaga jarak dulu, Mas. Dah.